Ya, kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Betulkah kemudian kasus ijazah Jokowi ini susah adem? Mas Andi tadi mau menyampaikan ada apa? Sempat kepotong tadi ya kan? Iya, jadi begini. Kalau dibilang susah adem ya tergantung dari pihak sebelah sih sebetulnya. Beliau ini negarawan ya. Maksudnya dari awal kalau udah mengatakan udah kita selesaikan aja lah gitu kan. Coba mau lihat Pak, udah selesai gitu. Tapi kan ini arahnya mau panjang sih masalahnya ini. Itu dia. Arsenal Jadi pun mau udah panjang disiapkan. kubu lawan gitu ya, bukan Pak Jokowi yang mau panjang ini episodenya. Iya. Kita menurut kita ya kita ini kan jangan sampai lah negara kita ini dibuat gaduh. Akhirnya terbentuklah polarisasi lagi kan. Coba. Anak kecil aja bisa menjelek-jelekan Pak Jokowi. Apa dia tahu tentang ijazah? Kan enggak juga. Berarti kan ada sesuatu yang menggerakkan itu gitu loh. Dan ini kita sangat menyayangkan sekali untuk terjadi seperti itu. Kalau kita guyup dan rukun gitu, kita selesaikan secara kekeluargaan, itu mungkin saja terjadi. Tapi masalahnya ini, Pak Jokowi ini sudah dihina sehina-hinanya. Oke. Itu masalah besar juga gitu loh. Karena beliau sudah tidak jadi presiden, sebagai rakyat biasa ingin main dengan cucu seperti yang di Bali kemarin itu, masih aja dihajar itu. Apalagi kalau misalnya dibilang, apakah ini ada konteks politik di balik itu? Saya 2 bulan lalu sudah mengatakan itu. Akan ada terjadi seperti itu. Pak Jokowi sendiri juga yang bilang Mas Andi berdasarkan perasaan politiknya katanya ada agenda kan baru-baru besar politik di balik ini. Kemarin Senin baru ngomong. Senin kan. Kalau kita lihat sebetulnya rangkaiannya, beliau itu ada sasaran antara. Beliau sasaran antara kan larinya ke pemakzulan itu kan. Jadi Muncullah awalnya tidak berpikir ke sana. Tidak, muncul namanya Betor. Oke. Bingung saya muncul dari mana orang ini kan. Betor udah mulai redup, ya kan. Pak Sofyan Effendi. Oke, berarti kalau ada kecurigaan ada agenda politik di baliknya Pak Jokowi panjangin aja kalau gitu Mas Andi? Bukan. Oh enggak. Jadi kalau kita melihat begini, artinya sadarlah teman-teman ini semua gitu. Kedepankan yang namanya guyup dan rukun itu. Oke, karena baik, musuh kita itu bukan dari dalam. Musuh kita itu ada di luar. Ya, coba kita tadi kan bilang masalah tarif Trump bagaimana ya dan yang lain-lain itu. Itu butuh persatuan dan kesatuan. Oke, baik Mas Andi. Bang Herman, kalau Pak Jokowi nggak mau panjang katanya sebetulnya, kubu lawan katanya mau panjang. Emang jadi, begitu Bang Herman? Sebenarnya gelar khusus kemarin di Mabes Polri itu the momen sebenarnya. Kalau menurut saya, itu momen yang sangat bisa menyelesaikan persoalan ini. Dan membuktikan kalau Pak Jokowi nggak mau panjang urusannya. Iya, di situ. Tunjukin aja ijazahnya, selesai. Dia datang, bawa ijazah asli, bicarakan rame-rame di situ, udah kita damai kan gitu. Oke. Para pihak kan hadir semua. Selesai tuh. Jadi kalau persoalannya tidak datang itu jadi masalah. Masalahnya tidak bisa menyelesaikan secara mudah. Begitu ya tidak kan, datang. Ada TPUA, ada timnya Roy Suryo, ya kan. Roy Suryo dan kawan-kawan ini kekeh. Nggak mau itu namanya. Jadi gitu. Oke, baik. Sekarang giliran Bang Herman. Jadi gitu maksud saya, kalau itu momen yang sangat untuk menyelesaikan persoalan ini kemarin itu di gelar khusus itu. Dan menurut Roy Suryo CS dilewatkan begitu saja? Iya, itu kenapa dilewatkan? Kenapa Pak Jokowi tidak hadir? Kenapa ijazahnya tidak hadir? Itu kan? Artinya kalau itu hadir, wah itu momen sekali. Close ini perkara. Oke, saya sangat yakin close. Jadi saya masih luruskan juga. Asli mau tidak itu ya, mau asli mau tidak itu close. Tidak asli oke, damai sama-sama itu. Asli udah damai sama-sama, selesai itu. Cuman ini kan dimainkan terus nih. Artinya persoalan ini jadi panjang lagi. Mereka keluar dari gelar khusus, wah belum apa-apa. Lawyernya Jokowi udah konversi pers. Baik kita tangkap poinnya. Nanti ini konversi pers ini jadi masalah. Baik, tahan dulu semuanya. Sekarang giliran Mas Agung dari tadi sudah menyimak soalnya sambil menganalisis. Mas Agung, ini kalau melihat pasti Mas Agung juga mengikuti lah ya perjalanan dari kisah kasus ini. Episode sudah sekian lah. Nah, ini menurut Mas Agung kemudian agendanya jadi bergeser, tidak hanya kemudian agenda hukum saja, tapi ada agenda politika juga yang kemudian membuat ini menjadi besar begitu masalahnya? Ini kan tadi simulasi sebenarnya. Kalau antar pendukung saja sudah sehangat ini, bagaimana kalau di level elitnya kan? Justru semakin panas jangan-jangan. Panas gitu, jadi hawanya cepat naik gitu. Jadi saya melihat memang kasus ini memang sedikit banyak ada irisan dengan politik. Dan itu lagi-lagi saya ngutip teman-teman indikator surveinya, suka atau tidak ada residu-residu ekses kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode. Kemudian residu Pilpres 2024. Nah, terafirmasi dari telesurvei teman-teman indikator yang mengungkapkan bahwa soal ijazah ini yang percaya itu adalah yang paling besar
pendukung 01, 40,2%. Kemudian disusul pendukung 03, itu sekitar 20 something. Kemudian yang terakhir pendukung Pak Prabowo, Mas Gibran. Ada juga yang percaya, tapi kecil 15,sekian%. Artinya apa? Artinya ijazah ini dalam tanda petik dinikmati dengan sangat optimal oleh para pendukung Capres 01 dan para pendukung Capres 03. Walaupun Capres 02 tetap ada. Tapi setidaknya menggambarkan ada residu-residu pilpres di sana, residu ekses kepemimpinan yang ingin masyarakat di sini tahu sebenarnya kasus ijazah ini sebenarnya apa sih? Sehingga dibawa ke hukum bagus banget gitu. Tapi saya masih punya harapan ini bisa selesai secara politik ya, win-win lah. Dari misalkan kubu Mas Roy apa maunya, kubu Pak Jokowi gimana, kita duduk bareng-bareng. Saya masih berharap, walaupun itu kecil kemungkinan lihat simulasi tadi kan, sama-sama punya legal standing, sama-sama punya kepentingan juga untuk Jokowi memulihkan reputasinya. Mas Roy sebagai peneliti ingin tahu kebenarannya seperti apa gitu, dan publik akhir ini ya sedikit banyak melihat dan mencermati kira-kira apa yang akan terjadi saat memang semuanya berjalan lewat koridor-koridor hukum. Tapi suka atau tidak yang saya bilang tadi, dewa-dewa di istana tadi kan menikmati, melihat, mencari momen. Bisa jadi ini juga memberikan insentif politik kepada mereka dengan kasus ini. Memanfaatkan apa yang saat ini juga tengah terjadi. Suka atau tidak kan kalau misalkan investasi tersendiri juga. Kalau misalkan 2029 kita ngomong, dirasionalisasi saja ketika Pak Prabowo maju term kedua. Seberapa besar misalkan kemungkinan Mas Gibran jadi wapres lagi. Itu kan dengan kasus yang banyak semacam ini Pak Prabowo pasti berpikir berkali-kali. Dan secara empirik memang belum ada wakil presiden yang terpilih untuk kedua kali dalam sejarah Republik ini. Nah Mas Gibran kan harus membantah itu. Memastikan dia bisa membuat sejarah baru. Sebagai wapres dia bisa terpilih 2 kali bersama Pak Prabowo. Ada agenda itu ya. Tapi kan nggak mudah. Fakta sejarahnya mengatakan tidak semudah itu bro. Gitu. Karena apa? Karena ya belum ada sejarahnya dan apalagi sekarang lu lagi banyak masalah nih kan begitu rasionalisasinya. Sehingga masuklah kutub-kutub yang lain. Untuk membuat relasi antara Istana Hambalang dengan Istana ini renggang, Istana Solo renggang, dan akhirnya masuk istana yang lain misalkan. Yang bisa menggantikan lebih baik. Tidak punya masalah. Rekam jejaknya lebih baik dari semuanya. Semacam itu bagian. Mas Agung, kalau sudah begini nih dewa-dewanya, elit-elit politiknya ini kan sejauh ini kalau Mas Agung tadi mengatakan sedang mengamati atau mungkin ada yang justru sudah mengambil peran dalam kasus ini. Nah, jadi kalau mengambil peran mungkin saja dugaan itu ada. Cuman kalau menikmati pasti. Karena kan ini dalam tanda petik efektif mendelegitimasi kan reputasi, kemudian memberikan persepsi minor kepada Pak Jokowi dan keluarga semacam itu. Jadi efektif karena survei teman-teman indikator telesurvei itu kan Mei. Artinya 5 bulan saja Pak Jokowi lengser sudah terdegradasi 72%. Gimana kalau 5 tahun? Seperti itu. Artinya kan ini harus diredam. Dan apa yang dilakukan Bang Andi Azwan dan yang lain ya saya kira sudah pada porsinya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi juga. Cuman saya berharap memang Pak Jokowi bisa berinisiatif lebih, mengedepankan sikap-sikap ya kenegarawanan itu. Artian misalkan case close deh. Kayaknya saya pengen ketemu Mas Roy 4 mata misalkan. Saya 4 mata aja nih kita bro gitu. Bisa nggak? Kan sesama alumni UGM gitu. Kan kita punya kredo guyup rukun migunani. Bisa nggak? Saya masih berat tapi semoga saja gitu. Baik Mas Andi, itu harapan dan mungkin suggestion juga loh mungkin yang bisa disampaikan ke Pak Jokowi. Kayaknya Mas Andi dan teman-teman loyalis atau simpatisan saja yang bertarung dalam kasus ini. Tapi singkat mungkin menutup Mas. Bagaimana ke depan? Ya, tadi saya mesti klarifikasi singkat ya Mas Andi. Yang selama ini yang melakukan press conference itu kan bukan kita. Tapi pihak sebelah ya. Roy Suryo ya. Selalu melakukan press conference untuk itu. Sebenarnya gelar perkara itu adalah yang meminta dari tim TPUA, bukan dari kita karena kasus sudah close, ya kan? Maka kita datang itu ya, bukan kita yang menjelaskan. Kita pasif bentuknya. Mereka harus jelaskan apakah ada novum baru sesuai dengan pasal 41 KUHP atau Perkap yang nomor 6 2019 itu untuk dibuka kembali. Kan yang dihadirkan itu tidak ada. Tidak ada novum baru, ya artinya sebetulnya ini sudah jelas gitu loh. Mereka ini hanya meminta, sorry to say lah, caper gitu loh. Kalau kalau sudah sampai tahap ini berarti kesimpulannya wait and see saja proses hukumnya seperti apa. Oke Mas Andi, Bang Herman menutup.
Jadi gini, closing statement saya kuncinya ada di objek, artinya di ijazah itu. Sepanjang ijazah itu tidak dibuktikan secara material, ya, artinya bahwa apakah palsu, apakah non identik, ya, identik, asli dan palsu itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya, kecuali tadi saya bilang gelar khusus itu Jokowi datang bawa ijazah, rembuk damai. Selesai itu semuanya. Oke. Baik, apakah kita kemudian akan melihat cara-cara seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Agung untuk dieksekusi oleh Pak Jokowi, atau kemudian kita ikuti saja apa yang sudah berlangsung di koridor hukum, ada irisannya dengan koridor politik, atau justru irisannya akan menjadi semakin besar dan semakin panas? Kita tunggu ya pemirsa. Terima kasih malam hari ini Bapak-bapak untuk diskusinya yang luar biasa. Mas Andi, Mas Agung, Bang Herman, terima kasih, sehat selalu semuanya.